sambil menunggu dokter, mungkin yang menarik nih, mungkin semacam closing remark lah dokter ya, kaitannya dengan sebenarnya seperti apa sih urgensi dari pembahasan terhadap tahrij hadis dan juga pemahaman terhadap matan hadis dalam agama Islam itu ya, bagi terutama nanti dalam bidang pendidikan agama Islam, Islamic education, kemudian juga ekonomi syariah, Islamic economic, dan juga dimensi-dimensi dari kehidupan kita sebagai seorang muslim. Apa sih urgensi, ahamiyah, dan juga pentingnya dari pembahasan ilmu hadis ini? Silakan dokter. Ya, sudah tentulah pentinglah untuk memahami organisasi apa nama sanad hadis dan juga matan hadis itu, kerana ia menentukan apabila uh, ke, uh, kesahihan sanad itu dia bergantung kepada sanad. Dia bergantung kepada sanad. Belum tentu apabila sahih sanad, belum tentu matan juga sahih. Dia perlu melalui kepada penilaian yang lain terhadap matan itu, berdasarkan dengan adakah matan itu dia bersama dengan akal, sama dengan Al-Quran dan juga sama dengan hadis. Sedangkan sanad itu dia akan melalui terhadap apa nama bidang yang mensahihkan sesuatu sanad itu, iaitu seperti mana yang saya bagi tahu tadi adalah berkenaan dengan takhris hadis. Berkenaan dengan takhris hadis, penilaian kepada sanad, penilaian kepada setiap perawi yang ada di dalam sanad itu perlu dinilai satu persatu secara detail itu. Kemudian dia beralih kepada matan hadis, perlulah adakah dia selari dengan sains, adakah dia selari dengan akal, adakah selari dengan hadis-hadis yang lain. Sebab ada beberapa hadis-hadis yang itu tidak selari dengan Al-Quran. Sebagai contoh, ada apabila kita berada Hmm. dalam lapangan hadis ini, banyak sekali hadis-hadis itu dia tidak selari dengan Al-Quran. Bahkan ada juga beberapa hadis itu dia tidak selari dengan hadis yang lain. Yang tu perlu kita pahami, dan memang perkara tersebut adalah perkara yang mustahak untuk kita tahulah, untuk memahami sesuatu sanad dan juga sesuatu matan itu. Itu jawapan saya, Dr. Misno. Oke, baik. Terima kasih, Dr. Muhammad Nur Adli, luar biasa sekali ya, Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya. Jadi kita pahami bersama ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ya, ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Al-hikmah fi hadir riwayah bimakna, ada yang menafsirkannya dengan as-sunnah awil hadis ya. Kemudian juga Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, ini utitul Qur'ana wa mislahu ma'hu, dan ya aku Kanjeng Nabi Muhammad SAW diberikan Al-Quran wa mislahu ma'hu, dan yang semisalnya. Kemudian juga tadi surat An-Nisa 59 juga jelas, farudduhu ilallah ay ila kitabillah ilal Qur'anil karim wa ila sunnatin nabawiyah ay ila sunnah ilal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya ya, terkadang kita itu menyepelekan hadis, seolah-olah itu hadis dalam stratifikasi hukum Islam itu menjadi level yang kedua, padahal hadis selama itu sahih itu ya, sahih ataupun juga hasan ataupun juga dhaif li fadlil amal, itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu tidak berbicara kecuali dengan wahyu. Maknanya apa? Semua ma'udhifa ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min kaulin, au fi'lin, au sifatin, au takririn, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. So there are different, not different between Quran and hadis. Bedanya hanya dari sisi lafadznya saja. Ya, lafadznya menggunakan lafadz dari Nabi, maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti makna dengan makna Al-Quran dengan makna hadis itu adalah sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita lihat bagaimana pemahaman-pemahaman tadi terhadap matan dari hadis itu sendiri. Ada matan hadis yang sifatnya memang dia itu tekstual, tidak bisa diganggu gugat, terutama tadi kaitannya dengan akidah, akaid ya. Tapi banyak juga matan yang memang dia
dia perlu bahasanya adalah direaktualisasi ya. Artinya itu banyak hal yang kemudian kita bisa kembangkan, terutama kalau di Asia atau di Nusantara ini dalam konteks Nusantara tentu saja ya. Jadi kita betul-betul harus memahami, dan ujungnya adalah kita harus belajar terus din kita, belajar agama kita supaya kita bisa lebih bijaksana dalam menghadapi berbagai perbedaan yang ada di umat Islam di semesta. Dengan pemahaman yang insya Allah mendekati kepada kebenaran, kita akan bisa bersikap bijaksana ya, dan juga bijaksini ya bagi umat Islam, sesama umat Islam sebagai ukhuwah Islamiyah, dan juga sesama umat manusia sebagai ukhuwah insaniyah ataupun juga ukhuwah watoniyah. Luar biasa sekali dokter, kita dapat ilmu yang insight luar biasa. Jazakallahu khairan katsiran, hatur nuhun pisan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita, dan jangan bosan untuk bisa sharing terutama terkait dengan ilmu hadis ya, kepakarannya, kemudian juga sainsnya, ini menjadi hal yang menarik. Dan terakhir tadi di Indonesia ini kajian hadis itu memang mengarah kepada the living hadis, bagaimana pola hidup kehidupan alam Nusantara ini yang memiliki nilai-nilai yang sama dalam sebuah hadis itu kemudian menjadi bagian tidak terpisahkan dari konteks al-adah muhakkamah tentu saja, dan ini menjadi kekayaan dari Islam, kekayaan dari Nusantara, dan juga kekayaan dari bagaimana inna dina indallahil Islam. Luar biasa sekali, yang membuktikan al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Wah, terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Mari sama-sama kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.